bukan berspekulasi ya, tapi kan memang ketika memang ada nominal uang yang dimasukkan ke SPI pun, meskipun dikatakan itu tidak mempengaruhi, tapi ketika memang hasilnya ditutupi ya kita tidak tahu seperti apa. Kami tidak butuh dibela, kami tidak butuh pembenaran, tetapi please katakan yang apa adanya begitu. Membuka celah korupsi iya, membuka kemungkinan kong kali kong dalam penerimaan mahasiswa ya. Satu persatu, petinggi Universitas Udayana dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Senin, 27 Februari lalu, giliran Rektor Inyoman Gede Antara diperiksa penyidik. IT ya, ya masih ya besok ya. Oh gitu ya? Iya, lewat sana. Iya. Oh gitu ya. Sudah. Ya baik Pak ya gitu ya. Ya Bapak makasih ya. Ya bisa kok ya. Iya. Kemarin udah saya gini bilang jadwalkan. Hingga akhirnya 13 Maret lalu, Kejaksaan Tinggi Bali mengumumkan status Inyoman Gede Antara sebagai tersangka. Orang nomor 1 di Sivitas Akademika Universitas Udayana ini terjerat kasus dugaan korupsi pungutan sumbangan pengembangan institusi atau dana SPI. Setelah memiliki 2 alat bukti yang cukup, penyidik pidana khusus Kejati Bali menetapkan tersangka baru sejak 8 Maret lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, penyidik menemukan keterlibatan tersangka baru. Sehingga pada tanggal 8 Maret 2023, penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bali kembali menetapkan 1 orang tersangka, yaitu Saudara Prof. Dr. INGA. Selain rektor, sebulan sebelumnya, Kejati Bali juga sudah menetapkan 3 pejabat Universitas Udayana sebagai tersangka dalam kasus pungutan dana SPI. 3 pejabat universitas ini ditetapkan berstatus tersangka sejak 8 Februari 2023 lalu. Akibat tindak pidana 4 orang tersangka tersebut, diduga telah merugikan keuangan negara sebesar 105 miliar rupiah dan 3,9 miliar rupiah, serta perekonomian negara sebesar 334,57 miliar rupiah. Berkaitan dengan status saya itu mungkin saya pelajari dulu ya. Saya pelajari dulu segala sesuatunya. Sampai saat ini belum bisa dijelaskan. Kasus dugaan korupsi dana SPI dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri ini memang sudah cukup lama membuat gonjang-ganjing Sivitas Akademika Universitas Udayana hingga 2022. Akibatnya, sebanyak 3.062 mahasiswa harus membayar pungutan liar tersebut. Dari informasi yang realitas dapatkan, setidaknya ada 11 program studi yang dipungut dana SPI, namun tidak tercantum dalam surat keputusan rektor. Jadi tiap tahun itu ada SK Rektor yang menentukan prodi A, B, C itu masuk dalam kategori SPI. Namun yang prodi tidak masuk di dalam SK itu masuk 2 di sistem itu dan harus, karena sistem itu mengharuskan orang itu mengklik, mensubmit. Kalau dia nggak submit, dia nggak bisa mendaftar. Kalau dia tidak bisa mendaftar, tidak bisa mendapat nomor tes. Tidak bisa nomor tes, tidak bisa dong otomatis jadi mahasiswa. Kita hitung, tidak audit, ada 362 yang tidak tercantum dan terpaksa membayar itu. Tidak hanya pungutan liar, para tersangka juga diduga telah melakukan penyelewengan atas pengelolaan dana SPI sepanjang 5 tahun terakhir. Kerugian yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Bali senilai 105 miliar rupiah.
Penetapan kebijakan pungutan dana SPI di Universitas Udayana bagi mahasiswa jalur mandiri sudah dilakukan sejak tahun ajaran genap 2018. Sesuai dengan surat keputusan Rektor 14 Mei 2018, dana sumbangan atau lazim dikenal publik dengan uang pangkal ditetapkan bervariasi antar fakultas, antara 10 juta hingga 150 juta rupiah. Pendapatan Universitas Udayana dari hasil pungutan uang pangkal jumlahnya memang cukup lumayan. Dana yang diperoleh mencapai kisaran 60 miliar hingga 70 miliar rupiah per tahun. Realitas menemui mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di kampus Bukit Jimbaran. 3 mahasiswa ini mengaku membayar uang pangkal beragam, mulai dari 20 juta rupiah hingga 38 juta rupiah. Boleh tahu nggak berapa kena ini SPI? Aku waktu itu 20, Itu golongan berapa ini? 2 ya? Iya 2. Kalau kamu berarti Nggak pakai SPI. nggak pakai SPI. Jadi waktu daftar ulang itu langsung bayar UKT aja. Kalau kamu berapa? Nyetar. Kemarin Mbak SPI-nya itu kena 38, Itu golongan berapa? golongan 5. Soalnya lihat gimana ya? Lihat dari teman-teman yang di fakultas lain tuh gitu juga banyak-banyak gitu. Kayaknya ya udah 38 aja juga. Sudah 5 kan tengah-tengah. Kamu berapa? Saya UKT 3, golongan ketiga. SPI-nya? SPI-nya SPI berapa ya? Itu kebetulan orang tuanya yang daftarin, jadi kurang tahu sih. Sementara sekelompok mahasiswa dari program studi ilmu politik yang realitas temui mengaku membayar sumbangan uang pangkal antara 12 hingga 20 juta rupiah. Mandiri. Boleh tahu nggak kenanya berapa kemarin di Mandiri SPI? 20. 20. 15. Kamu? Saya 12. 12. 12. Sama 12 juga. Orang tua kamu keberatan nggak sih? Jujur keberatan. Sepengetahuan kalian ada nggak teman-teman kalian yang mengisi 0 SPI? Ada. Nah, itu penyesalan terberat. Kalau saya. Nyesel ya? Iya. Kenapa? Oh, resiko. Tahunya wajib kemarin. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana menyebut ada beban psikologis bagi calon mahasiswa baru untuk mencantumkan nilai sumbangan. Sebab pencantuman nilai sumbangan harus diisi saat mendaftar ujian seleksi jalur mandiri. Ini merupakan satu bentuk secara psikologis membuat adik-adik kita di SMA nanti ketika ingin masuk ke Udayana berpikir untuk semakin besar nominal SPI, semakin besar peluang untuk diterima. Dan setelah kami riset beberapa mahasiswa yang angkatan 2022, anak-anak baru pun memang rata-rata menurut SPI pun nominal cukup besar juga. Tapi memang dikarenakan di Udayana sendiri cukup tinggi rentan gengsinya antar mahasiswa, sehingga mereka yang mendapatkan atau mendapat SPI yang tinggi tidak mau untuk kita ekspos secara pribadi. Ketua BEM beranggapan tata kelola dana SPI di Universitas Udayana juga tidak transparan. Perspektif kami itu kalah sama desa. Coba Mbak, kita lagi ke desa-desa, pasti ada tuh penggunaan APBN desa kan dengan detail jelas untuk apa-apa saja. Sedangkan yang kami lihat untuk SPI ini sendiri, memang di PPID Udayana itu dijelaskan berapa total SPI yang masuk. Cuman memang kami lihat untuk pengalokasian kemana-mana saja belum dapat kami akses dokumen tersebut. Jadi memang seharusnya itu kan uang mahasiswa. Untuk pembangunan juga harusnya memang menurut kami pribadi, ketika itu tidak diekspos pun mengambil 2% yang berbeda. Entah memang mereka sudah menggunakan dengan baik tapi tidak tahu, ataukah mungkin memang ada penggunaannya kurang bijak penggunaannya. Realitas mendatangi Politeknik Negeri Bali yang juga berstatus BLU. Kampus negeri dengan akreditasi B ini juga memungut dana SPI. Total nilai dana SPI yang diperoleh Poltek Negeri Bali di tahun 2022 sebesar Rp2.035.000. Dana sumbangan ini diperoleh dari penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di 26 program studi yang ada. Untuk SPI ini sebenarnya tidak begitu kita prioritaskan. Ya, pentingnya itu yang utama itu tetap kita melihat dari nilainya dulu.
Nah, nilainya ini kalau seandainya nilainya bagus, SPI-nya kecil, itu kita akan ambil tetap yang punya nilai terbagus. Kecuali dia yang punya nilai mirip-mirip, SPI-nya ada persentase yang harus kita perhitungkan. Dari awal kita membuat SPI itu tidak pernah berubah dari sekarang. Dari sekarang, kalau memang peminatnya prodi itu cukup besar, itu minimalnya 5 juta. Kalau di prodi itu peminatnya masih kecil, kita tetap mengutamakan bagaimana kita merekrut mahasiswa itu sebanyak-banyaknya. Dan mahasiswa itu jangan sampai gagal karena dia tidak mampu membayar SPI. Pegiat anti korupsi di Bali menyebut penetapan dana SPI sebagai bentuk kapitalisasi perguruan tinggi negeri. Kalau hal-hal yang memang sudah disubsidi oleh APBN, sebenarnya seluruh mahasiswa yang memiliki kemampuan untuk lolos seleksi, itu peluangnya semua sama, bagi yang punya duit maupun yang tidak punya duit, disamaratakan. Tidak ada semacam diskriminasi, fakultas A bayar 1,2 miliar, fakultas B bayar 1 miliar, atau bayar 100 juta di fakultas yang lainnya dan sebagainya. Sebenarnya regulasi ini tidak diperlukan. Inilah yang saya katakan proses kapitalisasi di sektor dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, dan tidak diperlukan regulasi semacam ini. Jalur mandiri adalah usaha terakhir dan satu-satunya bagi calon mahasiswa yang mendambakan kuliah di PTN. Bukannya tidak mungkin, segala daya upaya akan dilakukan, termasuk jor-joran membayar uang pangkal. Lantas benarkah jalur mandiri menjadi celah bagi-bagi kursi di perguruan tinggi negeri? Sumbangan pengembangan institusi atau yang biasa disebut dengan SPI lagi-lagi disoal. Kalau sebelumnya ada Universitas Lampung yang terjerat oleh OTT KPK tahun lalu, tahun ini ada Universitas Udayana yang dijerat oleh Kejaksaan Tinggi Bali dengan dugaan penyelewengan SPI yang nilainya kurang lebih 3,8 miliar rupiah. Nah, untuk di Udayana ini sendiri, nilai SPI yang ditetapkan kepada calon mahasiswa antara 6 juta sampai dengan 1,2 miliar rupiah. Nah, inilah yang kemudian memunculkan kontroversi apakah benar nilai tersebut wajar ataukah tidak. Dan kemudian menimbulkan juga perdebatan, jangan-jangan selama ini perguruan tinggi negeri sudah mulai mengkomersialisasi atau mengkapitalisasikan lembaganya untuk kemudian tidak sejalan lagi dengan prinsip-prinsip perguruan tinggi negeri. Ditemui realitas akhir Februari lalu, Rektor Universitas Udayana menolak disamakan kasusnya dengan suap Universitas Lampung. Dalam wawancara yang dilakukan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Gede Antara terkesan sangat berhati-hati menjawab setiap pertanyaan realitas. Gede Antara menjamin pungutan SPI dilakukan secara transparan dan didasarkan pada kesanggupan calon mahasiswa dari jalur seleksi mandiri. Kami jangan samakan dengan yang itu keliru besar. Keliru besar, kenapa di situ kan beda sekali. Tidak ada perjanjian atau apapun? Tidak ada, ya. Tidak ada, Mbak. Kami memiliki moral yang tinggi dan pertanggungjawaban kepada negara. Dari data yang realitas miliki, dalam kurun waktu tahun ajaran 2018 hingga 2022, Kampus Negeri Udayana telah mengantongi pemasokan sebesar 335 miliar rupiah. 50% dari total pemasukan uang pangkal berasal dari Fakultas Kedokteran mencapai 178,98 miliar rupiah. Jadi sebetulnya level yang terakhir itu boleh lebih dari gitu. Iya. Itu sebetulnya kalau memang orang pernah ada yang itu ya, yang anak orang tambang gitu ya. Ada orang di mana Kalimantan itu ternyata dia memiliki tambang gitu ya. Jadi dia memang ngisi 1,2 gitu. Ada 2 gitu kalau tidak salah. Gitu Mbak. Jadi sangat fleksibel kami. Apa salah mereka yang memiliki modal besar ingin sekolah di sini menyumbang sekian? Bahkan kalau dia mungkin lebih gitu, orang terkaya di Indonesia itu menyumbang 5 miliar,
kan tidak ada masalah. Yang penting 5 miliar itu tidak kita rumuskan dia menjadi prioritas, tidak ada itu. Dengan statusnya saat ini sebagai PTN Badan Layanan Umum, Universitas Udayana memang bisa mengelola sumber pendanaannya secara mandiri. Meski begitu, PTN juga tetap menerima kucuran dana dari APBN. Kampus Udayana menerima suntikan anggaran berupa rupiah murni dengan nilai kisaran 300 miliar rupiah per tahun. Namun anggaran belanja UNUD rata-rata di kisaran 600 hingga 700 miliar rupiah per tahun. Sebetulnya kami terus terang ya, kalau sebetulnya itu dihapus, kami dengan sangat nyaman. Kami sangat berterima kasih terhadap kebijakan pimpinan kalau memang menghapus SPI secara nasional. Tetapi ingat, kalau dihapus itu bagaimana jalan keluarnya? Nanti jangan-jangan perguruan tinggi itu kolap loh. Pihak Rektor Udayana sah-sah saja menampik dugaan penyelewengan dalam tata kelola dana SPI. Namun penyidik Kejaksaan Tinggi Bali menemukan fakta berbeda. Penyidik menduga telah terjadi penyelewengan alokasi dana SPI senilai 105 miliar rupiah. Itu kan pendapat sana, silakan aja. Coba banyak daerah yang WTP, ada juga tindak pidana korupsinya. PNBP-nya itu 2,3 triliun selama 5 tahun. Ini ada bagian kecil aja ini, 334 miliar ini. Saya nggak mempermasalahkan PNBP yang 2,3 dan tidak mempermasalahkan yang dari sumber dari APBN. Ini sebagian kecil aja. Dan ini kan menyentuh masyarakat. Sudah menjadi rahasia publik, sistem penerimaan mahasiswa dengan jalur mandiri menjadi celah praktik jual beli kursi di PTN. Potensi kerawanan itu juga sudah dikritisi jauh-jauh hari oleh pengamat pendidikan Darmaning Tias. Itu sebabnya semestinya jalur mandiri tidak perlu ada. Positif untuk mempercepat paling enggak pengadaan fasilitas perguruan tinggi ya. Tetapi beban bagi mahasiswa ya, membuka celah korupsi iya, dan ya membuka kemungkinan kong kaling kong dalam penerimaan mahasiswa ya. Jadi sudah bukan rahasia umum bahwa yang diterima di jalur mandiri sebetulnya adalah yang tidak diterima melalui seleksi. Artinya secara kualitas mungkin kualitas mahasiswanya menjadi nomor 2. Pada saat pembahasan RUU Pendidikan Tinggi dulu, saya sebetulnya menganjurkan sistem penerimaan mahasiswa baru itu hanya ada 2. Satu, tes bersama, yang kedua itu jalur prestasi gitu, dan jalur prestasi itu cukup dibatasi menjadi 10%. Bagaimanapun, merdeka belajar bukan berarti perguruan tinggi negeri suka-suka menentukan nasib sendiri. Ketiadaan standar yang jelas pelaksanaan jalur mandiri membuka lebar celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kontroversi jalur mandiri di perguruan tinggi negeri harus segera dijawab dan diatasi. Sebab, bila terus diabaikan, praktiknya akan melenceng. Jalur mandiri tidak lebih hanyalah celah untuk jual beli kursi di perguruan tinggi negeri.